Cobaan ke Pak Anies itu bertubi-tubi ya. Udahlah kalah di Pilpres, kemudian tidak bisa berlayar di Pilgub gitu ya. Dijegal sana sini. Apalagi teman akrabnya Pak Tom Lembong yang kabarnya akan menjadi pendanaan Partai Perubahan yang akan dibentuk oleh Pak Anies Baswedan, tiba-tiba dijadikan tersangka. Tapi Pak Anies dengan tenang menghadapi, kemudian mencoba untuk langkah-langkah politik baru. Ya, dengan mendukung Pramono Rano, kemudian Ormas ini akan segera di-launching. Dia menunggu momen yang tepat. Jokowi dipecat, Ormas Anies akan mencuat. Ini yang kita tunggu-tunggu sahabat Hendris. Ormas atau partai yang akan dibentuk oleh Pak Anies Baswedan itu akan segera di-launching. So, siap-siap nih bagi kalian yang ingin bergabung, dengarkan penjelasan dan info valid berikut ini. Oke, disimak sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Setelah beberapa waktu yang lalu kita di-prank oleh Partai Perubahan Indonesia yang dideklarasikan, dan ternyata itu bukan partai atas inisiatif dari Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies Baswedan pun buka suara perihal partai tersebut. Imbasnya sekarang partai itu tampaknya tenggelam. Tidak ada kabar beritanya sama sekali. Dan, nah ini yang ditunggu-tunggu kita semua. Nah, info ini langsung dari jubir Anies saat dialog acara Liputan 6, Jokowi out, Anies in. Ya. Dan ini juga mematahkan statement dari analisa politik yang menyatakan kalau pasca Pilpres Pak Anies Baswedan itu wassalam, tenggelam. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies, pertama kali yang meninggalkan Anies. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Nyatanya, kemarin setelah dia mendukung Pramono Rano, efek kejut Pak Anies Baswedan itu semakin melesat. Jadi Jokowi dipecat, Anies melesat. Kita dengarkan dulu yuk Sobat Hendris, statement dari jubir Anies Baswedan berikut ini. Check it out. Nah memang betul bahwa Mas Anies selama ini kan baru muncul sebagai entitas personal. Sebagai sosok yang memiliki pikiran-pikiran, yang memiliki pandangan-pandangan, agenda-agenda terkait dengan kebangsaan kita, nasional kita, isu-isu nasional tentunya, kerakyatan. Nah, tentunya ini ada harapan besar bahwa tidak hanya menjadi bagian dari sosok entitas personal Anies saja, tapi bagaimana agar ini juga menjadi terlembagakan, terinstitusionalisasi dalam apakah itu sebuah gerakan, apakah itu sebuah instrumen yang kira-kira itu bisa dijadikan sebagai sebuah komunitas yang menjadi instrumen yang relatif terorganisir dengan baik untuk mengusung ataupun juga ikut menjadi bagian dari alat perjuangan pikiran-pikiran Mas Anies. Nah seperti apa itu? Nah inilah yang memang sedang sedang dipikirkan untuk bagaimana melakukan upaya-upaya untuk sampai ke sana. Inisiatif secara organik kita akan muncul, bahwa munculnya relawan-relawan Anies yang begitu banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, ini kan ketemunya kan pada pikiran dan pada sosok personal Anies. Belum menjadi sebuah kekuatan yang terorganisir secara struktural. Nah ini memang juga menjadi bagian dari PR tentunya. Berarti ada bayangan untuk menstrukturkan itu tadi, Mas Arin? Ya kalau bayangan kan sah-sah saja kan, mimpi, Ormas upaya. atau partai? Ya kalau ormas kan memang sedang disiapkan untuk itu. Oh, apa kira-kira spillnya? Minum dulu Mas. Siap. Tapi sudah ada bayangan-bayangan ke sana ya, sedang dibahas ya. Kalau Mas Anies sendiri memang sedang mempersiapkan saat ini, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan ataupun perkumpulan yang berorientasi sosial, kerja-kerja nyata yang kira-kira ya tentunya tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa, tapi paling tidak bahwa
organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial ini itu bisa menyelesaikan beberapa ataupun membantu negara untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada. Ini menarik. Nah, ini mungkin ya dalam waktu dekat akan di launching dalam konteks sebuah institusi bersama, perkumpulan bersama Mas Anies dengan segenap pendukungnya, simpatisannya, relawan-relawannya untuk melakukan aksi bersama terhadap beberapa tema-tema tertentu tentunya. So, jadi ini valid guys ya. Jadi segera bagi kalian yang ingin bergabung dengan ormas besutan asli dari Pak Anies Baswedan, silahkan bergabung, carikan info validnya bagaimana. Dan tentu ini pasca Jokowi dipecat dari PDIP, langkah trik jenius dilakukan Pak Anies Baswedan, ya. Dia menunggu momen dengan sabarnya karena dia tahu, ya. Nanti kalau partai perubahan yang akan dibuatnya itu pasti akan dihalang-halangi oleh pihak-pihak tertentu. Dia dengan sabar menunggu momen yang tepat. Dan ini adalah momen yang tepat saat dia berkolaborasi dengan PDIP, calon yang didukung oleh Anies Baswedan, Pramono Rano, itu menang di DKI Jakarta. Otomatis ini adalah momen yang tepat untuk Pak Anies melaunching ormas yang akan segera dibentuk. Nah, tentunya ormas ini nanti akan bisa jadi mengarah ke partai, oke? Dan kalau saya lihat nanti ke depannya, ormas ini kan kalau saya perhatikan ormas ini saya lihat dari Jubir Saharin Hamid gitu ya. Jubir Anies Baswedan ini sudah mulai bergerak guys ya. Jadi tinggal di launching. Dan seperti kan dari akun TikToknya itu luar biasa pergerakan dari gerakan rakyat gitu ya. Gerakan rakyat ini untuk perubahan dengan warna orange gitu ya. Jadi sudah mulai bergerak, tinggal di launching. Dan ini tentu akan membuat ketar-ketir lawan politik Pak Anies Baswedan ke depannya ya, dengan gerakan rakyat ini. Dan saya perhatikan ke depannya gerakan rakyat ini nanti akan lebih powerful ya gerakannya, karena ini nama juga gerakan rakyat gitu ya. Saya perhatikan gerakan rakyat, mungkin ini yang akan di launching. Nah, we will see apa namanya nanti kita akan lihat, tapi tampaknya sih ini yang akan di launching oleh Pak Anies Baswedan nanti, ormas ini ya. Dan ini pasti akan lebih bombastis ya, akan lebih bombastis ya, sehingga masyarakat punya wadah untuk menyalurkan aspirasi politiknya ya. Ada pilihan baru ya, aksi baru dari ormas ini ya, karena masyarakat banyak yang mulai tidak percaya dengan partai yang ada sekarang ya, yang seperti kata Pak Anies, partai sekarang itu tersandra politik gitu ya. Contoh saja PKS yang dulunya dipercaya oleh masyarakat, sekarang lambat laun masyarakat mulai tidak mempercaya lagi PKS dan mulai beralih keluar. Bahkan para kader PKS juga sempat keluar dengan langkah elit partai PKS yang itu sangat merugikan PKS. Contoh saja di beberapa daerah itu tumbang gitu ya. Padahal suaranya itu paling keren waktu itu ya, PKS itu. Tapi karena langkah elitnya yang kurang tepat sehingga suara-suara PKS pun tumbang. Dan banyak kader-kader PKS itu mulai pindah haluan gitu loh. Nah, apakah nanti ini akan pindah ke ormas yang akan di launching oleh Pak Anies Baswedan ya? Kita lihat saja sama Indonesia. Dan kalau saya melihat ormas ini akan sangat diperhitungkan dan punya nilai jual yang sangat luar biasa. Dan ini nantinya persiapan di 2029 akan semakin solid, akan semakin kuat, dan bisa ada kemungkinan nanti akan bergabung dengan partai besar. Apakah itu PDIP? Karena nanti di 2029 lawan yang akan dilawan di 2009 tentunya di situ ada politik Jokowi dengan dinastinya versus Prabowo. Jadi kalau saya perhatikan nanti Anies Baswedan ini akan melawan kedua
kekuatan politik ini, Jokowi dan Prabowo. Tapi kalau saya perhatikan, Jokowi pasca dipecat oleh PDIP, itu kekuatan politiknya mulai berangsur melemah, ya kan? Karena ini kan menjadi stigma kepercayaan publik, ya kan? Wah, the power of Jokowi itu mulai menurun, sehingga daya ledaknya nanti di 2009 tentu juga akan menurun. Ya, kita nggak tahu nanti bagaimana apa manuver-manuver dari Jokowi ke depannya. Sementara itu yang tentu kekuatan yang luar biasa ini nanti adalah Prabowo, karena Prabowo berkuasa, ya kan, petahana. Nah, kalau nanti Prabowo tetap berkolaborasi dengan Jokowi di 2029, tentu lawan yang seimbang adalah Anies Baswedan dengan ormas barunya ini atau partai baru nanti plus PDIP. Kalau mereka berkolaborasi, maka akan melawan politik dinasti Jokowi dan juga kekuatan petahana dari Prabowo. Maka itu akan seimbang. Nah, kalau pemerintahan Prabowo ini juga kalau seperti kemarin bagus sih. Ya, kita lihat secara langsung ya. Positif dari pemerintahan Prabowo 100 hari kerjanya, ada positif ada negatifnya, ya kan? Yang positifnya itu dia mulai terus membongkar koruptor korupsi gitu ya. Itu bagus, menangkap koruptor itu bagus ya. Tapi ini yang sekarang ini kebijakannya adalah, maaf sama Indonesia, kita menilai kebijakannya. Yang sekarang ini awal 2025 itu PPN akan naik jadi 12%. Nah, tentu ini akan terus membuat masyarakat menolak ya kebijakan ini. Nah, kalau ini diteruskan tentu kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo juga akan kurang bagus gitu lah. Tapi kalau Prabowo bisa mengembalikan kepercayaan publik, tentu Prabowo punya kekuatan bagus nanti di tahun 2029. Tapi kalau Prabowo kebijakannya tidak pro rakyat, tentu itu akan merugikan Prabowo di nanti percaturan politik di 2029. Nah, kalau nanti Anies dengan ormasnya ini bersama PDIP bahu-membahu untuk mendapatkan simpati masyarakat, tentu peluang Pak Anies Baswedan menang di 2029 itu sangat besar sekali. Dan saya perhatikan memang langkah politik Pak Anies Baswedan ini penuh kehati-hatian, penuh kemudian kesabaran. Barulah dia melihat momen gitu ya. Kemarin pilkada lihat momen bagaimana dia mendukung di last minute Pramono Rano menang. Dan tentu ini tidak hanya untuk menang pilkada, tapi tentu ada tujuan nanti di tahun 2029 Pak Anies Baswedan mendapat kepercayaan partai PDIP ya. Nah, kunci sukses Pramono Rano kemarin kita tidak bisa pungkiri dari dukungan dari Anies Baswedan. Oke, ditambah dengan ormas yang akan dibentuk ini atau partai yang akan dibentuk ini tentu punya nilai jual, walaupun sempat kemarin Pak Tom tetap menjadi tersangka, ditahan. Ya, jadi cobaan ke Pak Anies itu bertubi-tubi ya. Udahlah kalah di Pilpres, kemudian tidak bisa berlayar di Pilgub gitu ya. Dijegal sana sini. Apalagi teman sohib, teman akrabnya Pak Tom Lembong yang kabarnya akan menjadi pendanaan Partai Perubahan yang akan dibentuk oleh Pak Anies Baswedan, tiba-tiba dijadikan tersangka. Tentu ini cobaannya bertubi-tubi, tapi Pak Anies dengan tenang menghadapi, kemudian mencoba untuk langkah-langkah politik baru. Ya, dengan mendukung Anies Pramono Rano, kemudian ini sekarang ormas tetap bisa berjalan ya. Ormas ini akan segera di launching karena dia melihat untuk bisa melawan politik Jokowi ya, powernya Jokowi dengan tangannya PDIP, kan dia menunggu momen yang tepat. Jokowi dipecat, ormas Anies akan di launching, akan mencuat. Nah, ini kan strategi ya, butuh strategi besar. Dan dengan sabarnya, dia dengan penuh kehati-hatian, dia lakoni ini, dia terus bergerak. Jadi ini mematahkan statement analisa politik yang saya jujur tidak sepakat dengan analisa politik yang menyatakan Pilpres selesai, Anies wassalam.
Dan analisa politik dari Bung Deddy ini masuk akal ya di saat dialog dengan Liputan 6. Kita dengarkan di sini, check it out. Bagaimana langkah-langkah politik Pak Anies Baswedan ke depan? Saya sepakat gitu ya. Mampu menjaga popularitas, ketokohannya tetap kokoh. Dia sebelum dekat dengan politik begitu ya, belum punya apapun dalam konteks kekuasaan begitu. Anies Baswedan sudah punya gerakan yang cukup masif. Dia sudah memimpin satu organisasi yang cukup besar, bahkan berdampak skala nasional. Kalau kemudian hari ini Anies Baswedan akan ikut terlibat dalam pembentukan kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat, itu saya kira bagus. Kenapa? Karena reputasi organisasi masyarakat tentu kan tidak politis. Meskipun ya itu kan akan diketahui oleh banyak orang sebagai langkah awal bahwa mendekati momen-momen tertentu, misalnya 2028 misalnya, bukan tidak mungkin ormas itu akan berubah menjadi partai politik. Tapi untuk bisa membentuk itu saya kira hanya kelompok tertentu saja. Nasdem berubah menjadi partai politik, ya hanya Nasdem saja berhasil. Sisanya sampai hari ini kan tidak ada yang berhasil. Syarikat Islam bahkan membentuk partai misalnya, atau misalnya yang partai politik Islam yang dulu ada kemudian mau dihidupkan lagi sekarang, yang Anies juga terafiliasi di dalamnya, tidak terbukti bisa tumbuh. Artinya kebutuhan Anies ya menjaga supaya dia tetap ada dalam pusara sebagai tokoh nasional begitu. Tapi untuk bergabung ke partai politik, keperluan itu belum muncul di kondisi sekarang. Begitu. Berarti itu yang tadi membuat Anda memprediksi kira-kira ya setidaknya 2028 lah. Kalau itu baru iya, ada muncul kebutuhan itu. Betul, karena mau tidak mau kan Anies Baswedan juga harus memanfaatkan atau dimanfaatkan lah paling tidak. Baik dia memanfaatkan momentum atau publik ingin memanfaatkan Anies Baswedan supaya masuk lagi dalam regenerasi kepemimpinan nasional di 2029 gitu. Oke. Nah, itu Sobat Hendris ya. Jadi kalau saya perhatikan memang gerakan Ormas Pak Anies Baswedan ini dia lebih ke gerakan rakyat gitu ya. Kemudian gerakan-gerakan kerja nyata ini persis mungkin yang dikerjakan oleh PKS, partai PKS, ya kan? Dia aksi nyata gitu loh, membantu masyarakat, ya. Nah, tentu ini sangat bagus sekali. Misalnya saat bencana, saya perhatikan di TikToknya Syahrin Hamid gitu ya, dia ormas ini gerakan rakyat dalam bentuk aksi nyata. Misalnya kayak ada bencana, mereka akan turun tangan, turun langsung, ya kan? Nah, tentu efeknya nanti masyarakat akan berempati, bersimpati dengan gerakan tersebut. Jadi ide-ide gagasan Pak Anies Baswedan itu tetap dilakukan, walaupun Pak Anies Baswedan tidak punya wewenang atau punya jabatan lewat ormas, aksi nyata. Dampaknya nanti tentu ormas ini akan punya daya tarik, punya magnet yang luar biasa di masyarakat. Nah, pelan-pelan nanti ormas ini tentu akan menuju menjadi partai politik. Jadi kalau masyarakat sudah sangat suka dengan gerakan ormas ini nanti, ya, yang tidak terbelenggu oleh politik atau kekuasaan manapun, oligarki manapun, maka dia punya nilai jual. Masyarakat akan sangat suka, bersimpati. Tentu masyarakat tanpa dikasih sembako atau apa, akan dengan senang hati memilih, mendukung, mensupport. Nah, ini luar biasa. Ditambah lagi dengan ide-ide kreativitas anak muda di dalamnya, seperti acara Desak Anies ya, memanfaatkan media sosial ya, Humanis Project, turun tangan, itu banyak saya perhatikan. Nah, secara untuk nasional, lingkup nasional, dengan gerakan rakyat ormas ini untuk kendaraan politiknya, sedangkan untuk kreativitas itu ada gerakan turun tangan, Indonesia Mengajar. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Anies. Jadi Pak Anies ini melakukan skala nasional, tidak hanya momen-momen pemilu, jauh sebelumnya gerakan Indonesia Mengajar. Nah, itu. Jadi ide-ide kreativitas yang akan dilakukan tentu akan terus berkembang dan tentu akan menarik simpati masyarakat, khususnya pemilih. Tanpa dibayar, tanpa di-endorse, tanpa ada bansos, tanpa bagi-bagi kaos, masyarakat akan dengan senang hati untuk
mensupport memilih. Contohnya PKS. PKS waktu itu berhasil dengan aksi nyatanya. Ya kan, waktu itu kita nggak nutup mata apa yang lakukan aksi-aksi nyata PKS. PKS berhasil waktu itu ya. Hanya saja langkah elitnya yang merugikan PKS sendiri. Nah, kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari ormas baru Anies Baswedan yang akan segera launching. We will see. Nanti kita akan coba analisa bagaimana pergerakan ormas ini ke depannya. Oke? Itu saja video kali ini sama Anies. Tetap stay tune di channel YouTube Anies Media dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sama Anies semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.